Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku, Helda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hierarki kebutuhan Maslow. Tonton video selengkapnya. Nah, hierarki kebutuhan Maslow adalah teori motivasi dalam psikologi yang terdiri dari model kebutuhan manusia 5 tingkat. Seringkali digambarkan sebagai tingkat hierarki dalam piramida. Nah, dari hierarki terbawah ke atas, kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta dan kepemilikan, harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki harus dipenuhi sebelum individu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita akan menganalisis hierarki kebutuhan tokoh utama dalam novel Pulang dan Laut Bercerita karya Lele S. Chudori. Yang pertama, kebutuhan dasar fisiologis atau fisik. Nah, Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan yang pemenuhannya tidak mungkin ditunda. Nah, kebutuhan-kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendesak sehingga paling didahulukan pemuasannya oleh individu. Kebutuhan fisiologis juga merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan tentunya merupakan masalah yang terpenting apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, maka seseorang akan cenderung bergerak untuk berusaha mencapai kebutuhan di atasnya demi untuk memenuhi kebutuhan tingkat berikutnya. Karena besar kemungkinan bahwa motivasi yang paling besar ialah kebutuhan fisiologis. Dengan kata lain, seseorang individu yang melarat kehidupannya mungkin sekali akan selalu termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan ini. Kemudian, apabila kebutuhan ini belum terpenuhi, maka seseorang tidak akan bergerak mencapai kebutuhan berikutnya dan cenderung mengalami problem kejiwaan dan ketimpangan perilaku yang dapat menyebabkan kehidupan individu tersebut tidak mengalami perkembangan, bahkan akan mengalami penyimpangan yang lebih negatif. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan makanan dan minuman. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan dan minum, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan, agar memperoleh keseimbangan dalam berpikir untuk kebutuhan selanjutnya. Nah, hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Lele S. Chudori. Berikut kutipannya. Nah, yang kedua, kebutuhan pakaian. Kebutuhan fisiologis selain makan, manusia memerlukan pakaian agar memudahkannya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan mendesak dalam pemenuhannya dan diusahakan harus terpenuhi oleh manusia sebisa mungkin. Sebab bila tidak terpenuhi, seseorang akan merasa tidak percaya diri dalam menjalani kesehariannya. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan ini tidak selamanya bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Berikut kutipannya. Dan yang ketiga, kebutuhan istirahat. Kebutuhan dasar fisiologis selain makan, minuman, dan pakaian, kebutuhan istirahat juga termasuk kebutuhan dasar fisiologis. Kebutuhan ini adalah keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional, bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Ya, terdapat beberapa karakteristik dan istirahat, di antaranya merasa segala sesuatu dapat diatasi, merasa diterima, mengetahui apa yang sedang terjadi, bebas dari gangguan ketidaknyamaan, mempunyai sejumlah kepuasan terhadap aktivitas yang mempunyai tujuan, kemudian mengetahui adanya bantuan sewaktu memerlukan. Nah, kebutuhan ini termasuk kebutuhan yang paling mendesak pemenuhannya agar seseorang dapat berpikir dengan baik demi kelangsungan hidupnya. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Lela. Berikut kutipannya.
Nah, kebutuhan fisiologis selanjutnya yaitu kebutuhan tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan dasar fisiologis. Pemenuhan kebutuhan ini paling mendesak untuk didahulukan oleh setiap individu agar memudahkannya memperoleh ketenangan dalam mempertahankan kehidupannya secara fisik. Tanpa tempat tinggal, seseorang akan merasa terusik kehidupannya dari keadaan sekelilingnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran individu dalam menjalani kehidupannya, seperti tidak tenang karena merasa tidak terlindungi secara fisik. Seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhan ini dengan cara apapun agar memperoleh ketenangan dalam berpikir untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya, dengan tujuan dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, yang kedua, kebutuhan psikis. Kebutuhan psikis merupakan kebutuhan yang akan diusahakan oleh individu setelah kebutuhan dasar tadi. Nah, fisiologisnya terpenuhi. Terpenuhi kebutuhan dasar fisiologis merupakan motivasi untuk bergerak memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, terlebih dahulu harus terpenuhi kebutuhan yang di bawahnya. Selain kebutuhan fisik, seseorang akan mengusahakan pemenuhan sejumlah kebutuhan psikisnya agar dapat dengan mudah mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, yang pertama, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dari kebutuhan fisiologis, karena kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total, sebab manusia tidak pernah dapat dilindungi sepenuhnya dari ancaman-ancaman atau perilaku berbahaya orang lain yang belum diketahui kedatangannya. Namun, kebutuhan ini tetap akan dipenuhi oleh individu sebisa mungkin, demi mencapai ketentraman dan kesejahteraan, guna untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Lela S. Chudori. Berikut kutipannya. Yang kedua, kebutuhan rasa cinta dan saling memiliki. Dicintai dan diterima adalah jalan menuju perasaan yang sehat dan berharga. Sebaliknya, tanpa cinta menimbulkan kesia-siaan, kekosongan, dan kemarahan. Dengan demikian, kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki ini merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak bisa ditolak oleh individu. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Lela S. Chudori. Berikut kutipannya. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan harga diri. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan yang keempat yakni kebutuhan akan rasa harga diri. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan penghargaan dari orang lain. Adapun kebutuhan akan harga diri yakni merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi oleh individu, baik penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri maupun dari orang lain, guna mengetahui atau yakin bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam menjalani kehidupannya. Nah, hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Lela S. Chudori. Berikut kutipannya. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri. Kebutuhan individu akan aktualisasi diri dapat diartikan sebagai hasrat individu untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya, dan menjadi kreatif untuk bebas mencapai puncak prestasi. Prestasinya menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya untuk menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segenap potensi yang dimiliki. Dengan demikian, kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk menunjukkan potensi yang dimilikinya setelah kebutuhan-kebutuhan lainnya terpenuhi. Nah, kebutuhan ini menuntut individu untuk dapat mengembangkan potensi menurut kemampuan yang dimilikinya guna memperoleh kepuasan. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Lela S. Chudori. Berikut kutipannya.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam novel Pulang dan Laut Bercerita karya Lela S. Chudori ditemukan beragam bentuk pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh tokoh utama. Di antaranya terbagi menjadi dua, yakni kebutuhan fisiologis yang diantaranya adalah kebutuhan makan minum, berpakaian, istirahat, dan tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan psikis yang meliputi kebutuhan rasa aman, rasa cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, itulah dia analisis teori hierarki kebutuhan Maslow dalam novel Pulang dan Laut Bercerita karya Lela S. Chudori. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, Assalamualaikum.